Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama di tema 2, bermain di lingkunganku, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 wujud benda dan muatan PPKN KD 3.2 sikap patuh dan tidak patuh terhadap aturan. Anak-anak, pasti di sekitar kalian terdapat banyak benda. Nah, benda-benda tersebut memiliki wujud dan cirinya masing-masing. Untuk lebih lanjut, silahkan simak penjelasan berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-6 tentang wujud benda. Kalian siap? Anak-anakku, pasti kalian pernah melihat benda-benda di bawah ini. Yang pertama, buku. Apakah kalian punya buku? Tentu. Yang kedua, yaitu gelas yang ada air minumnya. Apakah kalian suka minum? Tentu. Yang ketiga, pernahkah kamu meniup balon? Ya, ketika benda tersebut memiliki wujud, maka benda tersebut disebut wujud benda. Anak-anakku, ternyata benda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam loh. Yang pertama, benda padat. Contohnya tadi seperti buku. Yang kedua, gelas yang berisi air tadi disebut benda cair. Dan yang ketiga, ketika kita meniup balon, balon tersebut berisi udara, maka benda tersebut disebut benda gas. Anak-anakku, setelah tadi kalian sudah mengetahui manakah benda padat, cair, dan gas. Sekarang apa itu benda padat? Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat ini ketika kita letakkan di mana saja, maka bentuk dan ukurannya akan tetap sama. Sekarang perhatikan ketika pensil kita letakkan, kita taruh ke dalam botol air mineral maupun ke dalam gelas, maka ukuran dan bentuknya tetap sama. Nah, berikut merupakan contoh benda padat, diantaranya batu, buku, pensil, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, benda cair merupakan benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Misalnya pada percobaan berikut ini, ketika air dari gelas ukur kita tuangkan pada botol, maka ukurannya akan tetap dan bentuknya sesuai dengan tempatnya, seperti botol.
Nah, banyak sekali contoh benda cair di lingkungan kita. Benda cair ini sering kita jumpai di lingkungan kita, seperti air putih pada gelas, jus pada gelas, susu pada gelas, dan minyak pada botol minyak, serta sirup pada botol sirup. Nah, itu tadi contoh benda cair yang ada di dekat kita. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang benda gas. Benda gas merupakan benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, anak-anakku, mengapa benda gas tersebut memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempatnya? Hal ini karena misalnya saja pada waktu ketika kita meniup balon, udara kan membuat balon tersebut menggelembung. Nah, untuk itu udara tersebut itu menyesuaikan dengan bentuk balon. Misalnya kita memiliki balon yang bulat, maka bentuknya juga bulat. Untuk benda gas, contohnya seperti ketika kita meniup balon di mana udara masuk ke dalam balon sehingga balon menjadi menggelembung. Contoh selanjutnya yaitu ketika kita memompa ban sepeda kita, di mana ketika dipompa udara akan masuk sehingga ban akan terisi udara. Nah, itu tadi contoh dari benda gas yang ada di sekitar kita. Untuk tugas selanjutnya, silahkan cari 9 benda yang ada di dekatmu maupun di rumahmu, boleh juga di tempat bermainmu. Kemudian tulis pada tabel berikut ini, lengkapi dan beri tanda centang apakah benda tersebut termasuk benda padat, ataukah benda cair, atau benda gas. Kalian siap? Selamat mengerjakan, semoga sukses. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Anak-anak, tentunya kalian pernah bermain di rumah teman ya? Nah, di sana tentunya ada aturan yang harus dipatuhi. Anak-anak, kenapa sih kita harus mematuhi aturan? Iya, jika kita mematuhi aturan, kita akan mendapatkan manfaat. Dan sebaliknya, jika kita tidak mematuhi aturan, akan terjadi kekacauan dan suasana akan menjadi tidak nyaman. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia meskipun kita belajarnya masih di rumah ya. Hari ini kita hendak belajar tentang manfaat aturan yang ada di PMAT. Masih ingat kan dengan pengertian aturan? Aturan adalah ketentuan yang dibuat dan mengikat. Pengertian aturan ini Ustazah persempit dari yang disampaikan sebelumnya ya teman-teman, agar teman-teman lebih mudah memahami dan menghafalkannya. Apa saja ya manfaatnya jika kita taat pada aturan? Yuk kita baca bersama teks di bawah ini agar lebih paham manfaat taat pada aturan. Ada teks dengan judul Bermain di Rumah Sofi. Hari ini Nisa bermain di rumah Sofi.
Ketika sampai di rumah Sofi, Nisa mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Nisa sering bermain di rumah Sofi. Nisa dan Sofi senang bermain dengan boneka. Mereka bermain dengan sopan tanpa mengganggu orang lain yang di rumah. Aturan yang ada pada teks bacaan di atas tadi ya, ada dua ya teman-teman ya. Aturan dari bacaan tadi, yang pertama yaitu kita harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam jika hendak bertamu. Yang kedua, saat bermain harus dengan sopan tanpa mengganggu orang lain yang ada di rumah. Nah, apa akibatnya jika kita tidak menaati aturan pada teks berjudul bermain di rumah Sofi ya? Tadi kan ada dua aturan ya. Nah, jika kita bertamunya diam, tak mengetuk pintu, maka akibatnya Nisa tak akan mendengar dan tidak segera dibukakan pintu. Jika kita berteriak di depan rumahnya Nisa, maka akibatnya dapat mengganggu tetangga Nisa atau orang yang ada di dalam rumahnya Nisa. Kemudian jika kita gaduh saat bermain di rumah Nisa, maka akibatnya dapat mengganggu orang lain yang ada di rumah Nisa. Nah, ini ada beberapa sikap, kemudian kita lihat apakah sikap ini termasuk yang patuh aturan atau yang tidak patuh ya. Yang pertama, membuat janji akan datang ke rumah teman, termasuk patuh. Jadi, teman-teman, kalau kita hendak main ke rumah teman, hendaknya kita membuat janji terlebih dahulu. Jika tidak membuat janji, kemudian kita tiba-tiba datang, ternyata teman kita pergi jauh. Nah, jadi bukan salahnya teman kita, tapi salah kita karena tidak membuat janji jika akan datang ke rumahnya. Sikap yang kedua, membuang sampah sembarangan, termasuk yang tidak patuh ya. Berbicara sopan, itu patuh. Bermain hingga lupa waktu sholat. Nah ini jangan sampai ya teman-teman ya. Ini termasuk yang tidak patuh aturan. Kemudian mengucapkan salam dan mengetuk pintu, termasuk yang patuh pada aturan. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Berikut manfaat mematuhi aturan. Ada 5. Yang pertama, menciptakan keharmonisan dan ketenangan. Jadi harmonis dan tenang. Mengatur kehidupan warga agar tertib. Menciptakan ketentraman, kedamaian, agar menjadi lebih disiplin. Mempunyai sikap tanggung jawab. Nah, itu manfaat dari kalau kita patuh pada aturan. Penting diingat ya. Jadi aturan itu ada di mana-mana. Aturan wajib ditaati oleh siapa saja. Apabila melanggar aturan akan dikenai sanksi atau hukuman. Baik teman-teman, teman-teman hendaknya kita taat pada aturan bukan karena kita takut dengan sanksi atau hukuman. Tapi hendaknya kita taat pada aturan itu atas kesadaran karena kita punya Allah yang selalu melihat kita. Jika kita taat pada aturan, manfaatnya juga akan kita rasakan. Begitu ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu belajar kita. Mohon maaf jika banyak salah dari Ustazah. Semoga kita menjadi anak yang taat pada aturan. Setiap tempat, setiap kegiatan itu mempunyai aturan masing-masing. Aturan dibuat agar kita menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan ingat, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Alhamdulillah, hari ini anak-anak semua sudah belajar tentang wujud benda dan sikap patuh dan tidak patuh terhadap aturan. Untuk tugasnya jangan lupa ya, mengamati benda di sekitar kalian, kemudian dikelompokkan sesuai dengan wujud bendanya. Dibuat tabel seperti gambar di samping dan ditulis di buku tulis tematik ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.